Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead sepertinya benar-benar akan segera membawa sebuah konflik besar yang akan segera terjadi di dunia One Piece. Pasalnya, Luffy dan anggota kelompok bajak lautnya telah mengetahui sedikit petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan dengan ditemukannya robot kuno yang diyakini kuat menjadi saksi bisu apa yang sebenarnya terjadi kepada kerajaan kuno. Selain itu, menurut informasi yang dikatakan oleh salah satu editor One Piece, bahwa di chapter 1068 nantinya akan muncul karakter atau sosok penting di hadapan Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami yang diyakini kuat akan membawa peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Nah, dari beberapa informasi dan poin-poin penting yang ada di chapter sebelumnya, cepat atau lambat, hal ini pun akan membawa sebuah gelombang arus pertempuran besar di dunia One Piece yang disebut sebagai perang tahta. Well, tentunya ini sangat menarik, mengingat beberapa bajak laut besar lainnya juga telah melakukan sebuah pergerakan besar, seperti contohnya bajak laut Kurohige yang menyerang bajak laut Law, lalu ada kelompok organisasi kriminal Cross Guild dan Revolutionary Army yang memulai pergerakan mereka, dan yang terakhir, bajak laut rambut merah yang mengincar harta karun One Piece. Namun yang menarik di sini adalah Akagami no Seng justru ingin mengurus masalahnya dengan Bartolomeo yang telah membakar bendera kelompok bajak lautnya. Lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah Seng benar-benar akan menghabisi Bartolomeo? Karena seperti yang kita tahu, Seng benar-benar terlihat sangat marah ketika mengetahui hal ini. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari terbentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami, lebih tepatnya ketika di akhir Dressrosa. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu jika ketika itu, para bajak laut yang telah dibantu oleh Luffy memutuskan untuk membentuk sebuah aliansi. Tujuan mereka sebenarnya hanya untuk saling membantu satu sama lain jika ada salah satu di antara mereka yang sedang dalam kesusahan. Jelas hal ini pun membuat sebuah reaksi yang cukup tidak menyenangkan dari Trafalgar Law yang sebelumnya telah membentuk aliansi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Bahkan, hal ini juga tidak dipedulikan oleh Luffy. Ya, awalnya Luffy sendiri tidak menginginkan terbentuknya aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Si Baka Sencho justru lebih tertarik dengan makanan dibandingkan membicarakan tentang aliansi. Tetapi para bajak laut seperti Cavendish, Ideo, dan Sai terus memaksa Luffy untuk bersedia beraliansi dengan mereka. Hingga pada akhirnya, mereka kemudian memutuskan untuk sepakat dan mengklaim jika mereka telah membentuk aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Sampai di sini saja sudah jelas ya, meskipun sebagai seorang kapten yang bodoh, Luffy tahu atau mungkin sadar jika dia tidak asal begitu saja membentuk sebuah aliansi jika Luffy tidak tertarik dengan orang tersebut. Di sisi lain, tujuan aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami pun tidak jelas. Berbeda dengan aliansinya bersama Law yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan Yonko Kaido. Dan setelah tujuan itu pun tercapai, Luffy dan Law sepakat untuk membubarkan aliansinya. Dan apa yang dilakukan oleh Bartolomeo pada cover story manga One Piece chapter 869 ketika Bartolomeo datang ke suatu tempat yang merupakan wilayah kekuasaan Yonko Akagami no Seng. Memang Bartolomeo ketika itu berhasil mengalahkan penjahat yang berkuasa di pelabuhan tersebut. Tetapi Bartolomeo justru menjual merchandise kelompok bajak laut topi jerami dengan harga yang sangat mahal dan memaksa warga di sana untuk membelinya. Jelas hal ini pun membuat Bartolomeo mendapatkan sebuah keuntungan yang besar tanpa disadari oleh Luffy dan kelompok bajak lautnya. Lalu setelah itu pada cover story manga One Piece chapter 875, masalah besar pun mulai terjadi. Ya, Bartolomeo membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah. Jelas sampai di sini saja kita bisa menyimpulkan, merusak atau membakar bendera bajak laut tentunya menjadi sebuah tanda bahwa seseorang telah menentang kelompok bajak laut tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Bartolomeo di wilayah kekuasaan Seng memang sudah di luar kendali aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Jelas hal ini membuat Seng menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Bartolomeo tersebut
sebagai sebuah deklarasi perang. Dia tidak peduli bahwa Bartolomeo adalah sekutu dari Luffy dan juga bagian armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Selama itu menyangkut harga diri dari kelompok bajak laut rambut merah, maka Akagami no Sen akan menyelesaikan hal tersebut. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Oda Sensei dalam kolom SBS terbaru volume ke-104, bahwa kelompok bajak laut rambut merah ternyata memiliki jumlah armada bajak laut yang sangat banyak. Namun Oda Sensei tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah armada besar kelompok bajak laut rambut merah secara keseluruhan. Tetapi Oda Sensei hanya mengatakan jika armada besar yang dimiliki oleh Seng mirip dengan armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu, Oda juga mempertegas, meskipun mereka jarang dimunculkan atau bergerak bersama, namun ketika kemudian salah satu dari mereka atau bajak laut rambut merah membutuhkan bantuan, maka mereka akan mulai bergerak. Itu sebabnya ini juga bisa menjadi sebuah jawaban kenapa Akagami no Sen memiliki julukan yang berbeda dari kelompok bajak laut lainnya. Nah, jika kelompok bajak laut lainnya memanggil pemimpin mereka dengan sebutan kapten, maka anggota bajak laut rambut merah memanggil Akagami no Sen dengan sebutan Okashira atau bos besar. Masih di SBS terbaru volume ke-104, di sini juga Oda mengatakan julukan Seng sebagai bos besar bisa menggambarkan seberapa banyak armada besar yang dimiliki oleh kelompok bajak laut rambut merah. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan kelompok bajak laut rambut merah memiliki potensi yang sangat luar biasa mengerikan sebagai sebuah kelompok bajak laut yang ada di dunia One Piece? Dan hal ini pun telah diakui oleh pihak pemerintah dunia dan juga Angkatan Laut. Perlu diingat, Seng adalah karakter yang tidak segan menghabisi siapapun yang membuatnya sangat marah. Dan Mimin rasa kalian semua para fan One Piece sudah mengetahui apa yang terjadi kepada Eustace Captain Kid. Jadi tidak menutup kemungkinan Bartolomeo akan menerima nasib yang buruk sama seperti halnya Eustace Captain Kid, atau justru lebih buruk dari hal itu. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, apa yang telah dilakukan oleh Bartolomeo tentunya akan menyulut kemarahan dari armada besar kelompok bajak laut rambut merah. Dan secara tidak langsung, cepat atau lambat, armada besar kelompok bajak laut topi jerami dan armada besar kelompok bajak laut rambut merah akan terseret dalam sebuah arus gelombang pertempuran besar. Jelas jika Luffy sampai mengetahui aliansinya bentrok dengan armada besar kelompok bajak laut rambut merah, tentunya menjadi sebuah pilihan yang sangat berat bagi Luffy. Apakah Luffy akan membela aliansinya atau justru membiarkan Seng begitu saja? Dan sebagai penutup di pembahasan kali ini, satu hal yang perlu kita ingat dari ucapan Doflamingo pada manga One Piece chapter 801, siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Well, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi One Piece chapter 1068. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.